Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Di sini Hanafi mau ngasih tutorial basic Adobe Premiere Pro. Yang pertama, Hanafi bakalan ngasih tahu teman-teman bagaimana cara import video atau audio atau file ke dalam Adobe Premiere Pro. Lalu Hanafi bakal ngejelasin tab-tab apa aja yang ada di Adobe Premiere Pro. Yang selanjutnya Hanafi bakal ngejelasin dua tool utama yang paling sering kita pakai, yaitu Cut and Move tool. Lalu yang terakhir kita bakalan belajar tentang link dan unlink video atau audio di Adobe Premiere Pro. Yuk kita saksikan aja. Yang pertama di sini ada tab new project atau open project, dimana setiap kita buka Adobe Premiere Pro, kita akan disuguhkan tab seperti ini. Umumnya pada setiap komputer dan aplikasi Adobe Premiere Pro akan muncul tab seperti ini ketika kita membukanya. Karena Hanafi sudah ngebuat projectnya, jadi Hanafi tinggal klik di sini. Nah, di sini tuh adalah recent project yang pernah kita buat. Jadi recent project itu apa? Project-project yang pernah kita buat sebelum-sebelumnya. Jadi disusun berdasarkan hari. Yang paling atas itu yang paling terakhir kita buka. Nah, kita klik Adobe Premiere Pro. Belajar Adobe Premiere Pro. Kalau misalkan nggak ada tab yang seperti itu tadi, teman-teman bisa klik file di new. Kalau mau new project berarti new project. Kalau misalkan mau ngebuka project yang udah dibuka sama teman-teman sebelumnya, bisa klik open project. Nah, di sini udah nemu tab utama dari aplikasi Adobe Premiere Pro. Mungkin teman-teman semua ketika pertama kali ngebuka Adobe Premiere Pro nggak akan seperti ini tabnya. Ini sudah Hanafi setting sedemikian rupa sesuai workflow-nya Hanafi, sesuka Hanafi. Jadi teman-teman bisa setting workflow teman-teman sendiri. Di sini pertama ada tab project, di mana setiap mentahan bahan teman-teman, mau itu audio, foto, video, itu bakal muncul di sini. Nah, lalu di sini ada tab efek, di mana teman-teman bakal nemu efek seperti blur, atau teman-teman kalau misalkan videonya goyang, teman-teman bisa nyari efek namanya warp stabilizer, di mana teman-teman bisa ngestabilin video dengan bantuan AI. Di sini ada preview dari bahan mentahan, lalu di sini ada efek control. Di sini kita bisa mainin opacity, mainin keyframe, mainin apapun itu di efek control. Nah, lalu di sini, nah yang ini tuh namanya tab tools. Dimana di sini ada move tool atau selection tool. Di sini ada track select forward. Di sini ada ripple edit tool, ada razor, ada sleep, ada pen tool, ada hand tool, dan ada type tool. Lalu pindah ke sebelahnya, di sini ada timeline, tab timeline, di mana ketika sudah ada videonya, kita edit utamanya ada di tab timeline. Dan selanjutnya di sini ada tab preview editan kita. Kalau tadi di sini preview bahan editan, kalau di sebelahnya itu preview editan. Jadi ketika di sini kita udah ngecek bener nggak nih bahan yang ini, nah kita pindahin ke timeline, ngelihatnya hasil editannya di sini gitu. Di sini ada audio tab, di mana kita bisa ngecek berapa desibel suara dari editan kita. Oke, selanjutnya kita masukin atau import file. Sebenarnya ada cara gampang seperti kayak gini. Kita buka file yang mau kita pindahin, lalu kita tinggal klik sambil di drag, lalu taruh di project yang kita mau buat, import file. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak bisa drag and drop, harusnya setiap komputer itu bisa. Teman-teman bisa ke file, lalu import, lalu nanti bakal muncul tab dokumen seperti ini. Lalu teman-teman pilih aja dokumen yang mau dipilih gitu. Bisa kita contohin sini. Open. Nah, kalau udah muncul ini, nah udah kan. Di sini ada dua bahan mentahan. Nah, teman-teman tinggal drag and drop lagi. Drag and drop dari sini ke timeline. Supaya apa? Supaya kita bisa mengedit leluasa di timeline. Muncullah preview editan kita. Nah, di sini banyak sekali tombol-tombol, nanti kita bisa pelajari. Kita bisa ngezoom timeline dengan cara apa? Di sini kan ada bullet gini. Nah, semakin kita kecilin, maka timeline semakin besar.
si spacebarnya itu, tapi semakin kita besarin spacebarnya, timeline makin kecil. Atau bisa pakai kombinasi shortcut, yaitu Alt sama scroll mouse. Nah, sambil tekan Alt, kita sambil scroll. Nah, itu bakal ngezoom dan zoom in dan zoom out timeline. Selanjutnya kita kenalan dulu sama tools yang paling sering kita pakai, yaitu namanya selection tools. Nah, selection tool ini buat ngeklik apa aja, ngeklik ini pakai selection tools, ngeklik timeline selection tools. Nah, ini bisa pakai shortcut yaitu V. Lalu tools kedua yang paling sering kita pakai yaitu ada razor tool. Nah, razor tool ini gunanya untuk apa? Buat ngecut, dikat. Jadinya ini kepotong klipnya. Jadi ada awalnya satu klip, jadi ada 1, 2, 3, 4, ada 4 klip. Shortcut atau tombol supaya mempermudah kita milih razor tool itu ada di tombol C. Nah, C itu untuk V untuk move tool atau selection tool, dan C untuk razor tool. Gimana cara ngilanginnya? Ngilangin klip yang nggak kita mau. Misalkan kita cuma butuh klip yang awal, yang ini. Nah, yang ini. Klip yang lain nggak perlu. Nah, kita tinggal klik klip yang kita mau buang, terus bisa klik kanan, cari bacaan delete. Nah, clear atau ripple delete, clear. Nah, nanti bakal hilang. Atau lebih mudahnya kita pilih klip yang nggak kita mau, terus di keyboard ada del. Nah, kita klik pencet tombol del, lalu hilang. Gimana sih cara nambahin satu video ke video lain? Sama, tinggal drag and drop, tambahin, selesai. Jadi ini ada 2 video berbeda di dalam satu timeline. Nah, ini ada 2 video tapi digabungin sama kita. Selanjutnya, bagaimana cara kita memisahkan audio dan video? Misalkan kita mau buat sinematik dengan background lagu lo-fi misalkan. Nah, kan ini masih ada audio bawaan tuh yang berisik nggak jelas. Nah, suara motor. Nah, gimana caranya? Kita klik bahan editan yang mau kita ilangin audionya atau videonya, lalu klik kanan. Di sini ada unlink, klik unlink. Nah, di sini videonya sendiri, tuh, audionya sendiri. Jadi beda-beda. Kalau mau digabungin lagi, itu kita tinggal di blok kayak gini, klik kanan, di link. Nah, ini udah jadi satu kesatuan lagi audio dan videonya tuh. Jadi kalau digeser itu dua-duanya kegeser. Tapi kalau misalkan kita unlink lagi, kalau yang kita kliknya video, bagian video, yang kegeser cuma video. Kalau kita kliknya bagian audio, yang kegeser cuma audio gitu. Kita link lagi. Selanjutnya di sini kita sudah nyatuin kedua video jadi satu timeline. Nah, di sini teman-teman bisa nambahin efek sesuai yang teman-teman mau. Misalkan mau efek stabilize, kita cari warp stabilizer. Nah, ini tinggal drag and drop. Kalau misalkan teman-teman pengen cara repot, tinggal video efek, terus distort, terus cari warp stabilizer. Nah, ini. Atau teman-teman mau kasih efek blur, teman-teman bisa klik blur, pilih yang Gaussian blur. Supaya apa? Supaya nanti di sininya blur. Mungkin itu aja tutorial dari Hanapi. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.